bakal ngobrol-ngobrol tentang isu-isu sosial yang deket banget nih sama kehidupan siswa. Mulai dari kesehatan mental, lingkungan, sampai kesetaraan. Udah ada Kak Ara, Kak Nitra, dan Kak Kalista bareng kita. Halo, gimana kabarnya? Baik. Senang banget nih bisa diajak ngobrol di sini. Oke, langsung aja kita ke pertanyaannya ya. Nih, kalau kalian udah dengar kata kampanye sosial, apa sih yang langsung kepikiran di otak kalian? Kalau dengar kata kampanye sosial, yang aku pikirin itu adalah sebuah upaya bersama yang dilakukan oleh masyarakat yang mengangkat tentang isu-isu penting tentang kebaikan masyarakat yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik. Dan kampanye sosial tidak hanya sekedar menyampaikan informasi, tetapi juga mengajak masyarakat untuk peduli, berubah, dan berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang lebih baik. Wah, keren banget nih jawabannya Kalista. Jadi, menurut Kalista bukan cuma ngomongin masalah, tapi juga ngajak orang buat peduli dan berubah kan? Nah, menurut kamu atau menurut kalian, kenapa sih siswa juga perlu peduli sama isu-isu kayak kesehatan mental, lingkungan, dan kesetaraan? Menurut aku pribadi ya, kita bukan hanya sebagai pelajar, tapi juga sebagai bagian dari masyarakat. Nah, sebagai bagian dari masyarakat ini, kita perlu banget buat peduli terhadap isu-isu yang terjadi. Karena dengan begitu, kita bisa berperan aktif dalam perubahan sosial yang positif. Bener sih, jadi nggak cuma fokus ke diri sendiri, tapi juga peka sama sekitar. Ngomongin soal itu, banyak tahu siswa yang suka bilang, aku stres tahu tugas banyak. Menurut kamu itu cuma sekedar bercanda atau emang tanda serius? Nah, itu tuh bisa serius ataupun bercanda, tergantung situasi dan juga cara ngomong dia. Kalau misalnya situasinya kita lagi ngobrol hal yang serius, itu tuh bisa jadi dia emang kebanyakan banget tugasnya dan dia bener-bener capek. Tapi kalau misalnya kita cuma lagi bercanda aja, lagi main-main aja, itu ya bisa jadi cuma bercandaan aja. Nah, aku setuju banget sih sama jawabannya Nitra nih. Kadang itu juga bisa jadi sinyal minta tolong loh. Nah, kalau ada teman yang kelihatan sedih terus, hal sederhana apa sih yang bisa kalian lakuin? Hal sederhana yang bisa aku lakuin sebagai teman adalah aku akan ajak dia ngobrol dan aku akan ajak dia buat cerita masalah apa sih yang dia alami dan aku akan berusaha menjadi pendengar yang baik. Aku bakal berusaha mengasih solusi kalau aku bisa dan kalau aku nggak bisa aku akan kasih support supaya dia nggak mikirin masalah itu terus. Bagus banget sih jawaban Kalista ini. Dengan mengajak dia cerita, mendengarkan baik-baik, dan memberikan support, kita dapat membantu dan bikin dia merasa didengar dan dipahami. Sekarang kita bahas lingkungan ya. Menurut kamu hal kecil apa sih yang sering banget bikin lingkungan sekolah tuh kotor? Menurut aku pribadi ya, hal-hal kecil kayak sampah plastik, sampah styrofoam, atau bekas jajan makanan kita setiap kali istirahat itu bisa banget bikin lingkungan jadi terlihat seperti kotor gitu ya. Bener banget sih, itu tuh sepele, tapi dampaknya juga besar kalau numpuk. Nah, kalau gitu, kamu lebih pilih bawa botol minum sendiri atau lebih milih beli plastik seperti botol, tempat makan plastik yang akhirnya juga bakal dibuang? Nah, kalau misalnya aku sendiri itu sering banget bawa makanan dan botol minum dari rumah karena itu juga selain sehat, kita juga tahu cara pembuatannya, gizinya. Selain itu juga itu bakal mengurangi sampah plastik banget nih, biar nggak kotor juga kan. Jujur aku setuju banget sih sama jawaban Kak Nitra. Kalau semua orang konsisten bawa botol sendiri, sampah plastik pasti bakal berkurang banget dan nggak ngotori lingkungan kayak sekarang. Nah, pernah nggak kamu lihat temen kamu diperlakukan nggak adil di lingkungan sekolah? Kalau menurut pengalaman pribadi aku pernah punya teman di kelas lama ya emang dari awal masuk sekolah itu dia tuh nggak ditemenin. Nah, jadi kalau misalnya aku sama teman-teman ke kantin, dia tuh kadang suka sendirian. Terus suka diomongin juga sama teman-teman aku yang lain. Terus kalau misalnya boleh pilih teman sendiri, kalau kerja kelompok pasti dia nggak dipilih. Waduh, kasihan banget ya temennya. Terus, menurut kamu gimana sih caranya biar semua siswa tuh merasa diterima atau nggak merasa kayak dikucilkan, nggak dianggap gitu? Menurut aku pribadi ya, untuk menciptakan suasana sekolah yang inklusif dan bebas dari pengucilan itu, sekolah bisa banget membangun komunikasi yang positif, terus juga memberikan fasilitas belajar yang baik, yang aman, terus juga membawa program kayak pencegahan bullying, terus juga mendukung keadilan bagi siswa-siswi, terus juga memberikan support mental. Bagus banget sih, jadi semua orang tuh merasa punya tempat dan gak sendirian aja. Kalau kamu mau bikin aturan baru di sekolah tentang kesetaraan, aturan apa yang bakal kalian buat?
Kalau dari aku sendiri, kalau misalnya bisa untuk membuat satu aturan tentang kesetaraan gender atau kesetaraan itu bisa dengan apa namanya membuat aturan tidak membuli satu sama lain ataupun antar gender ya. Karena banyak banget nih yang apa namanya ketika cewek yang dibully atau dilecehin itu tuh masalahnya tuh jadi besar banget, tapi ketika cowok itu cuma dikecilin gitu. Jadi gitu. Nah, setuju banget nih aku sama jawabannya Nitra. Aturan itu tuh pasti bikin tingkat bullying presentasinya lebih kecil. Nah, juga pasti sekolah itu lebih terasa nyaman dan lebih merasa tenang di sekolah. Nah, pertanyaan terakhir. Kalau kamu bisa pilih satu isu sosial yang paling penting dibahas, kalian tuh salah satunya bakal pilih apa? Mulai dari Kalista dulu boleh? Kalau dari aku bakalan pilih isu tentang kesetaraan gender. Karena kesetaraan gender itu sering banget dihiraukan sama orang-orang di sekitar kita. Kayak kadang tuh kita tuh sebagai perempuan sering banget diremehkan kalau soal pekerjaan yang besar. Dan kalau misalnya kita mengangkat tentang isu kesetaraan gender, kita bisa membuat semua perempuan itu merasakan hak yang sama dengan laki-laki. Tapi nggak hanya tentang perempuan juga, laki-laki juga mungkin selama ini sering banget diremehkan soal pekerjaannya yang biasa aja. Jadi, dengan mengangkat isu kesetaraan gender, baik laki-laki maupun perempuan akan merasa adil. Nah, kalau aku itu aku akan membawa isu bullying karena bullying itu marak banget terjadi di masyarakat kita dan lingkungan sekolah kita. Nah, salah satunya itu ada temen aku yang kena bullying sampai bahkan meninggal. Jadi dampaknya tuh nggak cuma kecil ya, nggak cuma depresi atau apa, bahkan bisa sampai meninggal. Kalau aku pribadi, aku bakal membahas tentang isu pendidikan karena beberapa isu-isu aku bakal bahas tentang isu pendidikan karena beberapa isu-isu sosial itu terjadi karena kualitas SDM yang rendah. Nah, kualitas SDM yang rendah itu bisa terjadi karena kualitas pendidikan yang rendah juga, dan itu bisa berdampak banget buat terjadinya isu-isu sosial yang lain seperti ketidaksetaraan gender, kemiskinan, dan lain-lain. Wah, aku setuju banget sih sama jawaban kalian bertiga. Ini nih topik yang emang harus sering banget dibahas dan gak dibiarin aja. Semoga kita semua makin banyak yang sadar kalau kesetaraan itu harus banget dijaga. Terima kasih ya Kak Ara, Kak Nitra, dan Kak Kalista sudah mengobrol di podcast Piwan Talks. Oke, jadi untuk Kalista, Ara, dan Nitra, kalian kan sudah mengobrol kurang lebih 10 menit mungkin ya bersama kita. Menurut kalian, apa sih kesan-pesan kalian selama ngobrol di Piwan Talks ini? Mungkin bisa dari Kalista dulu ya. Kesan dan pesan dari aku, kesannya aku tuh seneng banget bisa diajak ngobrol di sini karena ini juga aku first time bisa ngobrol bareng kalian. Terus aku merasa dihargai banget tentang aspirasi aku di sini. Untuk pesannya, semoga aspirasi yang aku salurkan ini bisa didengar oleh banyak orang dan bisa mengangkat isu-isu sosial lainnya. Kalau dari aku sendiri, kesannya itu karena mungkin ini banget ya, amazed banget ya, karena semua omongan-omongan aku tadi itu mereka tuh ngerti, jadi nggak cuman kayak yang pelongo-pelongo gitu. Pesannya juga semoga kalian tuh jadi makin sadar bahwa isu-isu sosial tuh banyak banget dan nggak cuman dibiarin aja, jadi harus dibahas. Kalau aku sendiri, kesannya aku tuh senang banget bisa diajak ngobrol di sini karena narasumbernya juga keren-keren banget, hostnya juga luar biasa banget. Terus di sini juga aku bisa menyalurkan aspirasi-aspirasi aku. Kesannya, semoga isu-isu yang kita angkat hari ini itu bisa tersalurkan kepada kalian semua teman-teman yang nonton, dan semoga podcast Piwan ini berjalan dengan lancar dan lebih baik ke depannya. Oke, terima kasih untuk Kak Nitra, Kak Ara, dan Kalista sudah menyalurkan aspirasi kalian dan pendapat kalian ke sini. Semoga Piwan Talks ini bisa menjadi tempat untuk aspirasi kalian ini bisa disampaikan ke orang banyak ya. Dan semoga orang juga dari sekarang banyak yang berubah dan lebih peduli tentang isu-isu sosial. Untuk kalian, sampai jumpa di Piwan Talks selanjutnya. Dadah.